Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Kami juga menyampaikan shalom bagi para pendengar di rumah. Saya berharap Tuhan memberkati saudara-saudara sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami yang berada di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini, di mana kami dapat berkumpul baik di gereja ataupun di rumah. Biarlah kami senantiasa memuji Tuhan, senantiasa berdoa kepada Tuhan, senantiasa dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin acara ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan dijunjung tinggi, nama Tuhan disaksikan. Tuhan memimpin kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang datang. Kami datang dengan keperluan yang besar. Kami datang dengan kelemahan-kelemahan. Biarlah Tuhan menyempurnakan. Tuhan menolong kami, menjamah tubuh jiwa roh kami, sehingga kami dapat mengarahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita belajar surat 1 Yohanes pasal pertama. Sekarang kita belajar surat 1 Yohanes pasal 2 mulai ayat yang pertama. Kita akan belajar hari ini sebanyak 12 ayat. Yang demikian bunyinya, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi, kemarin waktu minggu yang lalu, kita belajar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Setelah kita ditebus oleh salib Kristus, oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kedudukan kita adalah sebagai orang kudus, sebagai orang yang sudah disucikan oleh Allah. Namun selama kita hidup di dunia ini, selama kita menginjak tanah, kita masih bisa berbuat salah. Kalau kita menyatakan diri tidak berbuat salah, maka kita berbuat salah. Jadi selama kita di dunia ini pasti, walaupun kedudukan kita sudah suci, pasti kita ada salah. Kita ada marah, kita ada iri, kita ada bohong, kita ada ketakutan yang tidak perlu, kurang iman dan sebagainya. Tapi semuanya itu ketika kita menyadari berbuat salah, kita harus mengaku. Pada saat kita mengaku, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, di dalam ayat ke-1 ini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. Jadi Yohanes menyapa orang-orang percaya sebagai anak-anaknya, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa. Di dalam surat Ibrani itu, kita mempunyai imam besar yang akan mendamaikan kita dengan Bapa, dengan Allah di surga. Jadi bila kita berbuat salah, yang penting di sini mengaku. Dan kita mempunyai pengantara, kita mempunyai imam yang mendamaikan kita kembali dengan Allah di surga. Di sini dikatakan pengantara itu adalah Yesus Kristus yang adil. Dia tahu bahwa kita sudah merendahkan diri. Yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi Yesus sendiri adalah pendamaian. Kalau dulu
Yang mendamaikan itu darah domba. Darah domba itu sebenarnya melambangkan darah Kristus. Darah domba merupakan nubuatan yang menggambarkan darah Kristus yang sesungguhnya. Jadi Yesus itu adalah pengantara, dia juga adalah pendamai, dan dia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, karena dia sudah berkorban di atas kayu salib. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi bukan hanya untuk saudara dan saya, tetapi orang berdosa yang lain ketika mereka merendahkan diri, mereka mau mengaku, mereka juga didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Saudara mengenal Allah, apa tandanya? Inilah tandanya, yaitu jikalau kamu atau jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi, tandanya kita mengenal Allah kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah Allah ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Kalau kita hidup sesuai dengan Alkitab, berarti kita menuruti perintah-perintahnya. Berarti kita mempunyai hubungan, berarti kita mengenal Allah, saudara. Kalau kita mengenal Allah tapi tidak menuruti perintahnya, berarti kita belum mengenal Allah. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, seorang pembohong, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tandanya menuruti perintah-perintahnya. Ya. Jadi Yesus yang kita kenal bukan hanya juru selamat penebus dosa kita, tapi dia juga adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pendamai. Dia adalah pengantara. Ya. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, maka yang berikut-berikutnya kita harus menuruti perintah-perintahnya. Tuhan menghendaki kita mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan menghendaki kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita senantiasa terus-menerus belajar firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita melayaninya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan itu tidak berat, tapi kita harus terus-menerus kita melakukannya. Bila kita berbuat salah, bila kita tidak melakukannya, baiklah, kita datang dengan mengaku dosa. Maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan segala dosa kita. Ayat yang keempat, barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita ada kebenaran di dalam kita, maka kita mengenal Yesus dengan menuruti perintah-perintahnya. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti perintahnya, menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi kuncinya, barang siapa yang menuruti firman-Nya, kebenaran firman Tuhan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi sekali lagi, menuruti perintah firman-Nya. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau orang mengatakan bahwa saya ada di dalam Dia, tandanya apa?
Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah hidup? Saudara, Kristus lahir ke dunia dengan merendahkan diri. Dia meninggalkan sorga, lahir di palungan, saudara. Bentar lagi kita akan merayakan Natal. Tahun 2020 ini istimewa. Natalnya karena ada COVID. Ya. Saudara, orang yang paling berkorban itu, kalau dia ada di atas, ya turun ke bawah. Kalau orang ada di bawah, naik ke atas, turun ke bawah, itu sudah ada pengalaman. Tapi kalau orang dari atas tidak pernah susah, ya dia turun nggak tanggung-tanggung, lahir di palungan. Itu merendahkan diri, saudara. Yesus ya hidup sama seperti saudara dan saya. Yesus dibaptis, Yesus melayani orang-orang untuk menyampaikan berita Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengajar, Yesus ditolak, ya, tapi Yesus tidak pernah marah. Yesus pernah sedih, Yesus pernah menangis, ya. Yesus berdoa. Yesus menghadapi pencobaan-pencobaan. Iblis mencobai Yesus. Yesus pernah ditawari, jikalau Tuhan Yesus mau seluruh dunia ini, semua kemegahannya, semua yang menarik diberikan pada Yesus. Kalau Yesus menyembah kepada iblis. Yesus pernah dicobai, bedanya dia tidak jatuh dalam dosa. Sementara banyak anak-anak Tuhan, ketika ditawarkan kemewahan dunia, kenikmatan dunia, ya tidak usah ditawarin, mereka udah nyari sendiri, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dalam Dia, ya, kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup, pernah hidup di dunia ini. Saudara, ayat yang ke-7, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Jadi perintah ini sudah ada dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ayat yang ke-8, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah nyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Jadi ada di dalam Kristus, di dalam Yesus, dan di dalam kita orang-orang yang percaya. Sebab kegelapan sedang lenyap. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita adalah terang. Walaupun seringkali perbuatan salah itu menjadi menggelapkan kita. Kita seharusnya terang, tapi kadang-kadang bisa terang, bisa juga gelap, bisa terang, bisa juga gelap. Dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi sebenarnya kita ini adalah terang yang bercahaya. Ketika kita hidup benar, kita itu menjadi terang. Tetapi ketika kita tidak menuruti kebenaran firman Tuhan, ada kegelapan. Setelah kita diakui, kita menjadi terang kembali, saudara. Ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, jadi kalau saya berada di dalam terang, saya adalah terang, ya. Tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, tandanya kita tidak boleh membenci. Kita harus mengasihi saudara kita. Siapa saudara kita? Bisa saja adik, kakak, ya, paman, bibi, tapi bisa juga sesama orang percaya kepada Tuhan. Ya, Pak Paulus saudara saya, ya, Pak Petrus saudara saya, Ibu Marta, Ibu Marina, ya semua yang ada di sini, ya adalah saudara saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka ada berbuat salah, ya, kita tidak usah putus asa, ya. Kita tidak usah membenci, kita tidak usah menyalahkan.
Yang harus kita lakukan ketika kita berbuat salah, apa yang kita harus lakukan? Merendahkan diri, seperti Kristus merendahkan diri. Karena dengan merendahkan diri, ya, mengakui di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya kita hidup di dalam Dia. Dan sesungguhnya saudara hidup di dalam Dia. Sesungguhnya saudara adalah terang. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi, kalau mengasihi saudaranya, itu tidak ada penyesatan. Kenapa ada penyesatan? Itu tandanya, ya, kita tidak ada mengasihi saudara-saudara kita. Tidak mengasihi saudara-saudara. Ayat 11, barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak menghendaki kita membenci. Membenci adalah melanggar perintah Tuhan. Membenci bukan hidup di dalam Tuhan. Yang ada di dalam Tuhan, yaitu kita harus mengasihi. Mengasihi bagaimanapun keadaan saya. Bagaimanapun keadaan saudara-saudara, bagaimanapun keadaan saudara-saudara kita tetap harus mengasihi dia. Mengasihi mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Jadi, kegelapan itu membuat dia tidak bisa membedakan mana mengasihi, mana yang benar, mana yang salah, saudara. Tapi, kita harus sekali lagi hidup di dalam Dia. Tandanya apa? Kita mengasihi saudara-saudara kita. Jangan sampai membutakan mata kita. Ya. Tapi kita harus menjadi terang. Terang menyadarkan kita. Terang menyadarkan orang lain juga, saudara dikasih Tuhan. Siapa yang benar? Siapa yang hidup di dalam Dia? Kalau kita berada di dalam Kristus, di dalam Yesus. Ayat 12, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengulang, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, semua dosa-dosa kita sudah dipikulnya, sudah ditanggungnya, kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Bila kita kemudian berbuat salah lagi, kita harus merendahkan diri dengan mengaku. Pada saat kita mengaku, Tuhan adalah pengantara, Tuhan adalah imam besar yang memperdamaikan kita, yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita diampuni oleh karena namanya. Jadi kalau ada yang menghukum, kamu ini orang jahat, kamu ini orang dosa, kamu ini orang bagaimana, itu adalah suara-suara dari kegelapan, suara-suara dari roh jahat, suara-suara iblis yang mendakwa anak-anak Tuhan. Ingatlah saudara, saudara mempunyai jaminan hidup yang kekal, saudara sudah ditebus, saudara sudah diampuni, saya juga sudah diampuni, saudara. Saya mempunyai jaminan hidup kekal. Saya hidup di dalam Dia. Tidak boleh ada kebencian. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Saya di sini ada mengambil gambar, tidak ada sifat-sifat seperti ini. Membenci, sombong, merasa benar sendiri, yang lain salah. Tidak, saudara. Kita selama di dunia ini bisa berbuat salah.
tapi jangan hidup di dalam kesalahan yang terus-menerus. Kita harus merendahkan diri. Kita akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan begitu baik. Tuhan benar-benar menjadi imam besar bagi kita ya di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Mari kita bangkit berdiri. Dengan berdiri, mengambil sikap doa, memeriksa hati dan pikiran kita, kalau kita ada berbuat salah, baik disadari ataupun tidak disadari, ataupun disengaja ataupun tidak sengaja. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakuinya. Biarlah pengampunan dan penyucian Tuhan menjadi bagian dari milik saudara dan milik saya. Yang berikut, saudara-saudaraku, kita berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia yang sedang terus memerangi virus COVID-19. Kita juga terus berdoa untuk uji vaksin, ya, pemakaian vaksin, dan kita juga berdoa untuk obat-obat yang sudah diteliti dan sebagian sudah mulai dipakai. Dan kita puji syukur, ya, semua usaha-usaha itu diberkati oleh Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan supaya Indonesia bahkan dunia ini bisa berhasil mengatasi krisis COVID-19 ini. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk negara dan bangsa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia tercinta Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Jokowi, amin, para menteri, kabinet. Kami berdoa untuk polisi, tentara, jaksa, hakim, KPK, kepala-kepala daerah, sampai RT RW. Kami mau menyerahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan satu hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan tolong biarlah semua kepemimpinannya, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kebaikan, untuk kemajuan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong di dalam memerangi COVID-19, Tuhan tolong biar ada kesehatian dari atas sampai ke bawahan. Tuhan tolong biarlah kedisiplinan untuk menjaga dari COVID-19, baik pakai masker, baik menjaga kerumunan, baik cuci tangan. Tuhan tolong berikan seluruh rakyat Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan, terus menerus mendisiplin diri dan mengingatkan orang lain supaya virus ini sungguh-sungguh bisa dikendalikan, bisa diatasi dengan baik. Tuhan, kami bersyukur untuk vaksin yang sudah diketemukan, yang sedang diuji coba dan akan segera dilaksanakan. Hindarilah daripada ekses-ekses negatif Tuhan. Tuhan tolong mereka yang membuat vaksin, Tuhan berikan ketelitian, Tuhan berkati mereka supaya kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati manusia di seluruh muka bumi ini. Tuhan tolong obat-obatan yang sedang diteliti, yang sedang diuji coba, kami juga mau serahkan kepada Tuhan.
Tuhan pimpin, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong obat ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengatasi COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang terkena COVID-19, warga Batam, tetangga-tetangga kami, Tuhan tolong. Tuhan kasihani kami semua. Tuhan sembuhkan mereka, hindarkan dari penyakit COVID ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara-negara, Tuhan, Amerika, Inggris, Prancis, Tuhan, Malaysia, negara-negara Latin, Afrika, Australia, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan. Biarlah semua orang di dunia mengenal ada Tuhan yang mengendalikan, ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang berkuasa di muka bumi ini. Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit, ya. Kita berdoa untuk mereka panarko, kita juga berdoa ya yang ada darah tinggi, stroke, kencing manis, ya. Kita doakan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami penyakit darah tinggi, stroke ini, ya. Kita doakan untuk Pak Menahem, ya, kita doakan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang punya penyakit yang ringan, yang sedang, ya, bahkan penyakit-penyakit yang berbahaya, ya, seperti kanker, kita doakan, ya saudara. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, stres, ya, mengalami gangguan, ya, kejiwaan, ya. Kita juga berdoa untuk pekerjaan jemaat yang terkendala, penurunan gaji, ya, kita doakan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sudah mendapatkan pekerjaan, kita puji Tuhan, ya. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang, ya, mencari pekerjaan, kita doakan, ya. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, ya. Saudara juga boleh menyebutkan namanya, saudara boleh berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan dukungan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan tolong kuatkan imannya, biarlah penyakit ini lebih mendekatkan mereka kepada Tuhan lagi. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Narko, kami mau serahkan dia kepada Tuhan. Terima kasih untuk dia bisa berjalan, bisa berdiri. Kami mau serahkan Tuhan langkah-langkah berikutnya. Kami percaya Tuhan sedang berkarya untuk kesembuhan, untuk kemuliaannya. Tuhan berkati obat, makanan, minuman, segala kebutuhannya Tuhan cukupkan. Tuhan tolong anak, menantu, cucu kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang punya penyakit, baik mereka yang sakit asam urat, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Tuhan jamah yang ada kencing manis, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan jamah Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang ada tumor, yang ada kanker. Tuhan kasihani mereka. Mereka sudah mengaku kesalahan dosa-dosanya. Mereka mengalami pemulihan. Mereka mengalami pengampunan, penyucian. Tuhan tolong. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh berharap dan bergantung dengan iman kepada Tuhan. Biarlah bilur-bilur Kristus, biarlah darah Kristus menjamahnya, menyembuhkannya dengan sempurna. Tuhan berkati dengan hati yang gembira, Tuhan berkati dengan pekerjaan-pekerjaan, Tuhan berkati dengan doa-doa, Tuhan berkati dengan obat-obat, Tuhan berkati dengan tindakan-tindakan dokter. Tuhan tolong.
Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada sakit ringan, sakit sedang. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan berkati, kami memohon pertolongan belas kasihan Tuhan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan tolong, kami serahkan untuk Emma, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Untuk Melani, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Untuk Selfie, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Gunawan, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna. Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk Ibu Marta, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan di dalam kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Tuhan disaksikan, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Yang berikut saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk pembangunan di Tiban 3 ya. Kita bersyukur untuk tahap pertama sudah selesai. Ya, kita berdoa untuk tahap yang kedua. Kita juga berdoa ya, bila Tuhan menghendaki mengadakan pembelian rumah atau tanah di sebelah-sebelahnya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita doakan pembangunan rumah Tuhan di Tiban 3 ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Gereja Sidang Kristus, Tuhan. Engkau mempercayakan sebidang tanah, sebuah rumah Tuhan, yang sudah dibangun tahap pertama, sudah selesai Tuhan, struktur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk para donatur Tuhan, besar kecil, tenaga, uang, pikiran, doa, Tuhan berkati mereka dengan limpah. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati masa depan mereka Tuhan. Di masa COVID, Tuhan berkati, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk tetangga-tetangga di sana, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati mereka juga. Berkati yang memperbaiki jalan, Tuhan berkati masa depan daripada Tiban 3, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, bila Tuhan menghendaki rumah di kiri, di kanan tanah, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami mau serahkan di dalam kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyiapkan segala sesuatunya. Bila hal ini diperlukan, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan kepada kami. Tuhan jadikan rumah ini sebagai rumah doa, rumah ibadah, di mana orang berdoa dan mereka semuanya ditolong oleh Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan tahap yang kedua ini kepada Tuhan. Tuhan berkati rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di luar Batam. Mereka ada yang di luar negeri, di luar provinsi, ya di luar kota. Kita doakan mereka semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Taiwan. Kami serahkan Kenny kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati anakmu ini Tuhan. Berikan kesehatan, berikan hikmat bijaksana, berikan roh iman untuk melayani Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan ketemukan orang-orang yang baik. Tuhan kami berdoa untuk Nick dan istrinya dan anak-anaknya. Kami mau serahkan mereka yang berada di Inggris ini kepada Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan tolong berikan kesehatan, Tuhan tolong anak-anaknya, Tuhan tolong Novi yang mengajar,
membesarkan anak-anaknya. Tuhan tolong imannya supaya di dalam segala keberadaan dia terus bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan, kami berdoa juga untuk Acen dan keluarga di Kedah. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan iman kepada mereka. Tuhan, biarlah iman yang dimiliki Acen dan anak-anak bisa menular kepada orang tua, kepada papanya, kepada saudara-saudaranya. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya, Tuhan berkati kesehatannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di Singapura. Kami berdoa untuk Stephen Lena, kami berdoa untuk Mr. Lim, kami berdoa untuk istrinya. Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Ada asam urat, ada kencing manis, ada masalah-masalah, Tuhan tolong. Tuhan jamah, Tuhan sembuhan, Tuhan kasihani mereka. Tuhan tolong, Tuhan keluarganya, Tuhan berkati, Tuhan pimpin mereka. Biarlah mereka semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Jogja, Gabriel. Kami berdoa untuk yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, yang ada di luar kota. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Tuhan tolong jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar Batam, yang ada di Batam, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan kuatkan iman kami, Tuhan tuntun kami terus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, yang berikut kita akan berdoa untuk kebaktian. Besok ada kebaktian kaum pria, kita doakan. Kita juga berdoa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, bulan Natal ya. Kita memohon hikmat dari Tuhan apa yang harus kita lakukan pada saat Natal ini. Ya, kita doakan supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita. Supaya kita bisa merayakan Natal, tapi kita juga sehat. Kita juga tidak sampai mengalami pencobaan-pencobaan. Ya, kita doakan untuk kebaktian pagi, ya. Kita berdoa juga untuk kebaktian pemuda remaja sore, kita doakan. Sekolah minggu juga kita doakan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan Tuhan Yesus untuk besok ada kaum pria. Kami mau serahkan Pak Petrus, Pak Paulus, para pengurus kaum pria. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, supaya para pria bisa maju, para pria dibukakan pikirannya, mereka bisa menjadi pemimpin, mereka bisa menjadi ayah yang baik, ayah yang menaungi kebutuhan-kebutuhan keluarga anak-anaknya. Tuhan berkati para kaum pria Tuhan Yesus. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin menjadi imam yang beriman kepada Kristus. Tuhan tolong. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan memasuki bulan Desember. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami menyambut Natal di masa COVID ini Tuhan? Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada kami, supaya kami bisa merayakan Natal, tapi sekaligus kami juga mau terpelihara, mau terhindar dari penyakit-penyakit COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurna. Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian hari Minggu pagi. Tuhan berkati, Tuhan siapkan, Tuhan sempurnakan setiap orang yang melayani. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda remaja, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong pemuda remaja ini supaya mereka bisa memiliki iman yang teguh, mempunyai kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada keluarga. Tuhan tolong, Tuhan berkati para pemuda remaja.
Kami juga mau menyerahkan sekolah minggu yang masih terkendala. Tuhan tolong, Tuhan pelihara anak-anak-Mu supaya mereka tetap terus beriman kepada Tuhan. Tuhan tolong orang tuanya, Tuhan tolong siaran-siaran bila ada acara sekolah minggu. Tuhan berkati. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan Tuhan acara-acara, jadwal-jadwal ibadah kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Amin. Saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu ya untuk menyampaikan doa-doa, untuk doa-doa yang masih belum didoakan ya. Saudara mempunyai beban doa, saudara mempunyai pokok-pokok doa, silakan menyampaikan doanya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum percaya Tuhan. Tuhan tolong pakai kami, pakai orang-orang percaya. Tuhan gerakan supaya mereka bisa percaya dan terima Tuhan sebagai juru selamat. Di Surabaya, di Sidoarjo, di Bandung, di Jakarta, di mana-mana tempat, di Hong Kong, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Biarlah mereka mau dengan membuka hati, merendahkan diri untuk terima Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lama tidak datang Tuhan. Tidak ikut online, kami doakan Tuhan. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan tolong mereka. Biarlah kuasa Kristus bisa mengingatkan mereka akan kasih yang mula-mula. Kasih Tuhan Yesus yang berkorban untuk kami orang berdosa. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan kami mau menyerahkan gerejamu ke depan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Baik sekolah minggu, remaja, pemuda remaja, kebaktian 1, kebaktian 2, pelayanan-pelayanan ke depan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati. Tuhan tolong jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan, di dalam pencobaan, di dalam kesulitan. Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan tolong akan jalan keluar yang Tuhan bisa berikan kepada setiap anak-anaknya. Tuhan tolong. Tuhan kami mau menyerahkan semua seruan-seruan doa kami yang dilandasi dengan iman kepada Yesus Kristus. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, acara belajar Alkitab dan doa sampai di sini. Ada pengumuman, jadi jangan lupa pada hari besok, hari Rabu, ada acara persekutuan kaum pria. Jadi yang hari ini datang, ya sudah tahu, yang belum tahu, diberitahukan supaya mereka juga bisa ikut. Ya. Kesempatan ini tidak selalu ada, pergunakan kesempatan yang ada ini sebaik-baiknya, supaya kita lebih mengenal kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan mau taruh kepada kita semua. Nah, acara malam hari ini sampai di sini. Sekali lagi ya, selamat malam.